Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang peradaban Mesopotamia. Mesopotamia merupakan daerah atau tanah yang letaknya di antara sungai-sungai. Mesopotamia disebut juga dengan bulan sabit yang subur, karena wilayahnya menyerupai bulan sabit yang daerahnya terletak di lembah sungai Eufrat dan Tigris. Untuk daerah Mesopotamia ini terletak di utara sungai Eufrat dan Tigris, yang memiliki sumber air kedua. Sungai itu terdapat sebuah lereng pegunungan Armenia, yakni di perbatasan antara Irak dan Rusia. Lumpur endapan bertumpuk-tumpuk pada muaranya dan muncullah dataran rendah baru. Di sekitar muaranta terdapat rawa-rawa penuh dengan tumbuhan semak belukar dan dihuni oleh beraneka jenis burung liar. Makin ke arah pedalaman, alamnya makin mengering. Banjir-banjir di Mesopotamia tidak dapat diprediksi waktunya, seperti pada sungai Nil di Mesir. Luapannya datang secara mendadak, dengan demikian tidak dapat dibuat perhitungan-perhitungan. Ada 8 bangsa yang pernah bermukim di Mesopotamia, yang diantaranya yaitu bangsa Sumeria, Akadia, Assyria Babilonia, Chaldea Babilonia Baru, Persia, Guti, Kasita, dan Medes. Letak geografis dan sejarah awal Mesopotamia. Mesopotamia adalah salah satu peradaban tertua di dunia. Letak Mesopotamia berada di wilayah perlembahan yang terletak di antara dua sungai Tigris dan Eufrat. Hulu kedua sungai tersebut berasal dari dataran tinggi yang bergunung-gunung di Asia Kecil yang mengalir ke arah tenggara secara paralel menyisir hamparan terbuka. Hanya kurang dari ratusan mil kedua sungai itu saling mendekat. Daerah yang dilalui kedua sungai itu pada umumnya subur, sebab daerah itu merupakan daerah yang berupa tanah hasil endapan air yang dihasilkan dari sungai Tigris dan Eufrat. Hal ini menyebabkan rakyat di sekitar sungai Tigris dan Eufrat hidup makmur dan sejahtera. Kesuburan dan kemakmuran itu membuat iri hati pada bangsa lain yang tinggal di tepi-tepi lembah sungai. Timbullah serbuan dari luar yang ingin memperebutkan air irigasi dan tanah yang baik. Bangsa yang mencapai peradaban yang layak pertama kali itu di lembah sungai Efrat dan Tigris menamai dirinya bangsa Sumeria. Adapun penduduk asli di situ ditaklukkan menjadi budak yang kemudian dikawini pula. Bangsa Sumeria datang dari gurun dan pegunungan di luar Mesopotamia. Mereka tentunya mula-mula adalah para peternak yang hidup sebagai nomad. Datang pula ke situ bangsa Semit untuk kemudian bercampur dengan bangsa Sumeria. Sebelum sampai ke lembah Efrat dan Tigris, bangsa Semit sudah mengenal dasar-dasar kehidupan politik dan ekonomi pertanian. Sejarah Mesopotamia diawali dengan tumbuhnya sebuah peradaban yang diyakini sebagai pusat peradaban tertua di dunia oleh bangsa Sumatera. Bangsa Sumatera membangun beberapa kota kuno yang terkenal, yaitu Ur-Efekis dan lain-lain. Kehadiran seorang tokoh imperialisasi dari bangsa lain yang juga mendiami kawasan Mesopotamia, bangsa Akadia dipimpin Sargon Agung, ternyata melakukan sebuah penaklukan politik, tapi bukan penaklukan kultural. Bahkan dalam berbagai hal budaya Sumer dan Akkad berkulturasi, sehingga era kepemimpinan ini sering disebut jilid Sumer Akkad, campur tangan dan campur sebab Sumer tidak dapat diremehkan begitu saja. Pada Akkad terdesak oleh bangsa Kusti, bangsa Sumer lah yang mendukung Akkad sehingga mereka masih dapat berkuasa di tanah antara dua sungai itu.